Yang saya cintai, abangda kami selaku para penggagas bersama-sama dengan kami Bang Haji Hari Amiruddin yang sudah dengan menggebu-gebu tadi semangatnya, dan kita harus apresiasi betul bagaimana Pewaris sudah menjadi organisasi yang tangguh, berani, kredibel, dan no toleran terhadap upaya-upaya yang mendiskriminasi kita. Terlebih kepada saudara kita Bung Bung Alam, Bang Alam, saya panggilnya Bang Alam Nasir, ini jauh di beliau dari Makassar. Kemudian juga Bang Ustadz Hasanuddin tadi dari Papua. Subhanallah, saya tadi merinding tuh, orang Papua ngajinya Masya Allah. Salam dengan Ustadz Fadlan ya, kalau kembali ke Papua. Dari Bang Jali Pitung, Betawi. Kemudian adinda kita Indah yang juga nanti akan mengawal bersama-sama di KSB. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan terakhir ini teman-teman juga harus diketahui bahwa Pewaris ini adalah persatuan wartawan Islam. Tapi apa yang terjadi hari ini bahwa Allah menganugerahkan seorang tamu undangan yang sangat istimewa menurut saya hari ini. Tepuk tangan buat Bung Oscar Pendel, seorang Kristiani yang hadir pada deklarasi sebuah organisasi para jurnalis dan wartawan Islam. Saudara-saudara sekalian, para pengurus dan calon pengurus serta calon anggota dan media-media yang hadir, teman-teman jurnalis yang sangat saya cintai, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktunya yang sangat terbatas ya. Saya juga tidak punya catatan penting karena memang ini mendadak sekali. Sangat luar biasa, kita apresiasi kepada Bang Luki yang sudah menghasilkan sebuah acara hari ini yang sangat bersejarah. Kemudian juga masih bulan-bulan bersejarah di bulan Agustus, tanggal 25 Agustus. Dan ini juga gedung yang bersejarah, namanya Gedung Juang ya. Selamat berjuang. Saya ingin, sebelum saya menyampaikan sambutan saya, izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada, saya sebut sebagai guru besar saya. Beliau adalah seorang yang sangat peduli terhadap dunia jurnalistik, mantan direktur TVRI, namanya Pak Parmi Hadi. Saya tidak tahu sekarang beliau ada di mana, sebagai apa. Terakhir saya belajar tentang jurnalistik itu 25 tahun yang lalu, tahun 2000 bersama adik-adik mahasiswa UI. Beliau memberi pemaparan di sebuah seminar tentang bagaimana menyikapi dan membangun dunia jurnalistik di pasca reformasi. Jadi waktu itu baru 2 tahun reformasi ya, tahun 2000. Kemudian izinkanlah saya juga mengajak saudara-saudara semua untuk merenung sejenak, mengheningkan cipta dengan mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan kita, para pendiri bangsa ini yang sudah memerdekakan kita hingga hari ini kita bisa berdiri di sini dengan baik dan aman ya. Alhamdulillah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa Bapak kita, ini Presiden kita yang sudah mewariskan almarhum B.J. Habibie. Saya merinding, mohon maaf. B.J. Habibie telah melahirkan sebuah warisan terbaik buat bangsa ini, khususnya insan jurnalis. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 itu mutlak hadiah sekaligus warisan terbaik dari Habibie. Saya Bang Jali Pitung selaku salah satu penggagas dari Pewaris ini juga insya Allah akan mewariskan Pewaris ini kepada para jurnalis-jurnalis muda ke depan. Tapi dan satu hal yang paling penting, kita juga akan meminta warisan terbaik dari Presiden Republik Indonesia kita terpilih Prabowo Subianto.
nanti akan kita sampaikan menjelang 100 hari program 100 hari kerja beliau. Saya Bang Jali Bitung, salah satu aktivis relawan yang sudah mengalami berbagai cobaan dan ditahan bahkan hukuman menjalani pidana penjara akibat dari, saya sebut itu sebagai proses demokrasi hitam 2019, di mana terjadi tragedi kemanusiaan, peristiwa berdarah 9 anak tunas bangsa kita meregang nyawa di Bawaslu. Dan itu juga yang kita perjuangkan melalui organ taktis yang saya bentuk tahun 2019 yang saya beri nama Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia. Harun Al-Rashid adalah salah satu anak yang menjadi korban yang terus kita perjuangkan demi tegaknya sebuah keadilan. Oleh karena itu teman-teman media, sering saya sampaikan, saudara-saudara, teman-teman jurnalis, teman-teman media, Anda boleh bersenang-senang dengan warisan Habibie nomor 40 tahun 1999. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa jurnalis itu punya tugas mulia, punya tugas yang sangat mulia. Setiap mengatakan kata sangat, saya selalu 3 kali. Orang mungkin berpikir, apa sih wartawan, apa sih jurnalis, cuma kata-ketik, ya kan? Satu, foto sono, foto sini. Tapi di era digital sekarang, di era kemajuan teknologi yang sudah mutakhir, di mana setiap orang bisa mengontrol informasi dengan menggunakan ujung jarinya. Hari ini kita berada di sini. 2 detik yang akan datang mungkin gambar-gambar dan video kita sudah ada di 5 benua, baik di Amerika, Australia, Afrika, Asia, dan Eropa. Itulah kemajuan teknologi yang harus kita imbangi secara adaptif. Maka pewaris harus bisa mengimbangi itu dan sekaligus juga beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Nah, untuk itu kita minta kepada teman-teman jurnalis bahwa di dalam mengemban tugas mulia ini, dalam rangka menyampaikan informasi yang baik, benar serta berimbang. Mohon maaf, sekarang ada istilah hoax. Dulu waktu kita masih sekolah, kuliah nggak ada tuh hoax. Adanya apa? Dulu fitnah, ya, fitnah dan isu. Tapi sekarang ada istilah hoax. Bahkan hoax itu sekarang bisa diinstitusionalisasikan, dilembagakan dan dianggarkan. Bayangkan coba, zaman post-truth namanya. Ketika ketidakbenaran itu diulang-ulang terus-menerus, maka orang akan terkooptasi dalam pemikirannya, itu bisa menjadi benar. Nah, ini tugas pewaris. Tugas pewaris untuk mengimbangi itu dan mematahkan hoax-hoax tadi. Oleh karena itu, seluruh anggota pengurus pewaris ini harus menjadi jurnalis-jurnalis yang tangguh, kredibel, dan akuntabel, serta bisa dipertanggungjawabkan atas berita-berita yang diangkat dan diungkap, terutama sebagai mitra pemerintah. Pewaris juga harus berani tampil di depan, mengawal seluruh program-program pemerintah. Tapi tidak sampai di situ, maka pewaris juga harus mampu melakukan kritik-kritik sebagai check and balance agar berlangsungnya sebuah penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi dan sebagainya. Korupsi merupakan salah satu racun yang menjalar sehingga saat ini belum juga bisa dituntaskan. Reformasi dulu digaung-gaungkan dan dikembangkan, bahkan ditumbangkan rezim Soeharto, melahirkan TAP MPR nomor 11 tahun 1999 pasal 13 tentang KKN, nepotisme, dan otoritarianisme. Tapi apa yang terjadi hari ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Dewan Penasihat kita Bang Hari, bahwa negara kita sakit. Negara kita sedang sakit. Kita rakyat ini sekarang bisa bicara tapi tidak bisa berkata, bisa meminta tapi tidak bisa menerima. Banyak proyek-proyek yang dilakukan pada saat kepemimpinan saat ini yang tidak pro rakyat. Banyak undang-undang, peraturan-peraturan hukum yang dituangkan, diterbitkan juga yang tidak pro rakyat.
sahabat-sahabat kita dari kaum buruh, adik-adik kita dari mahasiswa, tentang Omnibus Law misalnya, bagaimana itu Omnibus Law dilahirkan sungsang, dilahirkan malam hari. Saya sebut itu undang-undang Gondoruo. Malam dipersidangkan, diputuskan di paripurna, subuh diberlakukan. Siapa yang bisa mencegah itu? Itulah akibat dari sebuah penyimpangan. Saya menyebutnya ini sebuah penyimpangan terhadap amanat konstitusi, amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli pada tanggal 18 Agustus 1945. Telah terjadi penyimpangan melalui amandemen. Berapa kali amandemen terakhir sampai tahun 2002. Maka saya selaku penggagas dan ketua presidium Aliansi Selamatkan Indonesia juga mendorong terus bagaimana bangsa ini untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Begitu, teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudaraku, satu profesi di dalam jurnalis ini untuk terus mengawal seluruh aktivitas yang terjadi di bumi ini, yang terjadi di Indonesia, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Kita punya kewajiban besar untuk memberikan informasi yang baik dan benar. Jadi untuk kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit, kata Bang Ali tadi. Karena apa? Karena tadi yang saya sampaikan itu di dalam surat Al-Zariyat 56, Allah mengatakan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepada. Nah, kami dalam jurnalis ini juga ibadah. Beginilah cara kita menerapkan ibadah kita secara implementatif. Saya bukan orang yang ahli baca Al-Quran. Orang-orang mungkin tamat di Asyafiyah, tapi saya keluaran Asyafiyah. Teman hari Amiruddin ketawa, dia anak Betawi asli juga sama saya. Jadi kalau keluaran pesantren itu beda dengan tamatan pesantren, berarti bangol. Maka almarhum Kiai Abdul Rosid itu sayang betul dengan saya. Dalam satu podium di mobil orasi, dia sampaikan, antum benar-benar murid Asafi yang paling saya kagumi. Sayangnya beliau telah meninggalkan kita. Setelah saya pulang dari penjara, diundang ke rumah beliau di Asafiyah Jalan Al-Barkah. Dia bangga sekali dengan anak yang bandel. Maka kita para ibu-ibu kalau punya anak yang bandel, jangan langsung disalahin. Lihat bandelnya dulu apa gitu. Kalau bandelnya narkoba harus kita kunci. Tapi kalau bandel-bandel yang nakal sesungguhnya itu adalah bentuk dari ekspresi pemberontakan otak dan pikiran anak-anak kita. Dia ingin bangsa ini maju. Dia ingin protes terhadap keadaan yang ada hari ini. Kita juga melakukan itu. 2019 saya ditangkap. Akibat apa? Akibat kita menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan tentang terbunuhnya 9 anak tunas bangsa yang meregang nyawa di Bawaslu. Kemudian kita buat itu namanya gerakan-gerakan. Kita sebut gerakan 30 Agustus, rakyat menuntut keadilan. Gerakan 20 September, gerakan rakyat menggugat. Salah satunya kita menggugat untuk dibatalkannya RUU KPK. Yang akhirnya seperti sekarang. Pasca Abraham Samad, KPK sekarang mandul. Betul? Betul. Nah teman-teman, jurnalis inilah kewajibannya untuk mengawal semua kasus-kasus korupsi yang ada. Kita juga lagi menangani kasus korupsi. Korupsi ini adalah racun dan yang paling berbahaya setelah narkoba. Karena korupsi ini negara bisa hancur. Orang bisa berbondong-bondong ingin jadi pejabat dengan cara-cara yang tidak bermartabat. 2019 saya adalah bagian dari orator yang menyampaikan bahwa kecurangan pemilu tidak akan melahirkan sebuah pemimpin yang baik. Karena apa? Bagaimana mungkin kita mendapatkan seorang pemimpin yang baik, benar, amanah dan pro rakyat jika proses peralihan pergantian pemimpinan dilakukan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak bermartabat.
Faktanya kita lihat sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa Jokowi ini gagal, tapi Anda semua sudah bisa melihat itu semua. Dan sisa 2 bulan saja masih dipaksakan Jokowi untuk cawe-cawe. Kami baru saja secara informatif saya sampaikan bahwa kami Tapol 2019 dari 2014 sampai 2024 sudah mendeklarasikan namanya Persaudaraan Tapol dan Napol periode kepemimpinan Jokowi 2014 hingga 2024, 17 Agustus tepat di hari kemerdekaan di samping DPR MPR kemarin di Pulau 2, di restoran Pulau 2. Itu ada sivitas akademi dari Bung Karno namanya Pak Suryo, maksud saya Pak Eko Suryo Sanjoyo, salah satu orang kepercayaan Bu Rahmawati yang banyak mengilhami kita sebagai aktivis nasional yang punya kepedulian terhadap bangsa ini, yang memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap perjuangan bangsa. Ada Bang Sahganda Nenggolan, kemudian ada Ketua Umum KSPSP, juga Bang Jumhur Hidayat, ada Hatta Taliwang, ada Edi Mulyadi itu si apa namanya tuh? Aktivis Jin Buang Anak, juga ada adinda kita Zainuddin Arsad, Ketua PABEM, Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa, seorang anak muda yang tangguh, berani mengatakan kebenaran, dan dia akan memimpin di masa depan. Amin. Amin. Teman-teman, saudara-saudaraku, kembali kepada pewaris ya. Itu tadi sebagai pembuka aja, maka kalau dibilang sepatah 2 patah kata, saya nggak bisa tuh mau acara ya. Saya kalau udah di depan mic ini bisa 2 hari gitu, kalau nggak stop. Maklum, kita banyak sekali yang kita sampaikan sebagai unek-unek dan kekecewaan terhadap pengelolaan bangsa ini. Jadi teman-teman, ini juga harus kawal oleh mahasiswa. Ini peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini adalah peristiwa-peristiwa yang menghegemoni keluarga di dalam proses pengelolaan negara. Bagaimana itu undang-undang diciptakan, bagaimana itu undang-undang diolah sana, olah sini, dicoba-cawe untuk memenuhi hasrat kekuasaan. Maka kemarin saya buat tulisan Jokowi berada di persimpangan antara Gibran dan Kaisang. Ini si malakama. Dia makan Gibran mati Kaisang, dia bilang Kaisang mati Gibran. Betul? Betul. Inilah peran, fungsi, dan tugas mulia dari wartawan dan jurnalis untuk mengawal terus, memantau terus, membela perjuangan adik-adik kita mahasiswa dalam rangka membela kebenaran. Mereka berjuang dengan tenaga, pikiran, bahkan saya kemarin ada yang sempat jatuh, terluka, dan diisukan meninggal dunia ya Bang Luki, tapi alhamdulillah tidak meninggal. Ini juga kita akan menyampaikan pesan penting kepada Kapolri yang punya jargon presisi, preventif ya. Jadi harus dilakukan upaya-upaya preventif, persuasif agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang represif. Kemarin sudah saya sampaikan sama Bang Luki dan Bang Ari di depan KPU, Panglima TNI, Kapolri untuk menjaga kondusivitas dalam rangka menciptakan stabilitas nasional, dalam rangka menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto 20 Oktober yang akan datang. Jangan sampai ada jali pintu lagi yang bikin pusing nanti negara di tahun 2024 ini. Tapi kepada mahasiswa tetap berjuang, tetap suarakan kebenaran. Kami dari pewaris akan mengawal itu. Sebagai orang tua tetap kita tuturi handayani sepanjang itu benar, baik, dan demi keberlangsungan bangsa ini menjadi lebih baik, kami akan kawal. Apalagi sekarang ada pewaris. Pewaris harus berani. Jangan takut dia apa tadi namanya? Di intimidasi ya. Apalagi itu ditakut-takutin. Kita tetap apa yang benar, apa yang ada secara faktual, yang penting tidak hoax, beritakan. Apalagi tentang narkoba, korupsi, ini adalah dua kejahatan yang disebut luar biasa, maka disebut extraordinary crime. Ini kejahatan yang luar biasa.
bagaimana narkoba membunuh manusia secara periodik dia akan membunuh. Dulu kita pernah kenal tuh, namanya siapa? Ini Bang Alam dari Sulawesi ya. Kita baca dalam sejarah secara historik dalam perjuangan kita itu ada namanya Westerling. Ya, Westerling itu membunuh 10.000 pribumi. Tapi bandar narkoba bisa membunuh 100 juta manusia, bahkan 1 miliar manusia di dunia. Oleh karena itu, pewaris saya minta untuk terus mengawal itu. Oknum pejabat, oknum kepolisian yang bermain-main dengan narkoba harus kalian beritakan agar masyarakat tahu. Sekarang kita punya istilah baru yang sangat menarik. Setelah kita baru mendengar namanya obstruction of justice, kita sekarang kenal namanya no viral, no justice. Jadi keadilan itu tidak akan ada kalau tidak viral. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia merdeka tidak luput dari peran-peran jurnalis. Tepuk tangan buat kawan-kawan. Anda tahu bagaimana itu gerbong-gerbong kereta ditulis merdeka atau mati. Itu yang sekarang kita sebut tagline. Itu yang kita sebut headline dalam media cetak maupun media elektronik. Betul? Contoh misalnya sekarang kita bilang apa? Anda bisa saja hari ini bilang bikin judul. Apakah Jokowi hancur dengan kehausan dan keserakahannya? Itulah kira-kira yang memotivasi orang untuk mau berjuang demi kebenaran. Sebagai peringatan keras Jokowi di akhir kepemimpinannya. Oleh karena itu teman-teman jurnalis, teman-teman pewaris harus terus menyuarakan suara-suara kebenaran sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya bacakan. Kalau pepatah Jawanya itu tanam paya, tumbuh paya ya. Tidak mungkin kita tanam paya, tumbuh durian. Artinya apa? Sekecil apapun, sekecil debu yang berterbangan di jalan itu pun Allah itu mencatat itu. Allah mencatat seluruh kebaikan-kebaikan kita. Kembali kepada mukadimah tadi yang saya sampaikan sebagai introduksinya, itulah ibadah yang bisa kita lakukan dari kaum jurnalis. Betul? Karena kita tidak akan mengambil hak-hak dan kewajiban-kewajiban ulama di majelis-majelis, di masjid-masjid, di taktikal. Karena itu kondisinya harus benar maksimal di dalam menguasai Al-Quran dan hadis. Tapi dalam konteks ini kita sebagai jurnalis juga punya peran penting. Seperti tadi yang saya ungkap bahwa kemerdekaan ini juga direbut dengan andil besar para wartawan di masa itu. Bayangkan kalau waktu itu tidak ada yang nulis bahwa Indonesia telah merdeka, ya kan? Kemudian juga itu kalau tidak ada yang nyoret-nyoret, dicoret-coret itu kalau nggak tahu apa pakai pilok waktu itu belum ada kali ya teknologinya. Itu kereta ditulis merdeka atau mati. Itu kalimat yang benar-benar suportif. Kalimat yang benar-benar memprovokasi bangsa kita untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Nah itu kita bangga kepada para pahlawan kita, para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, selain para jurnalis, saya juga berpesan kepada seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda, calon presiden, calon pemimpin masa depan. Saya Bang Jalil Pitung dan kawan-kawan yang ada di sini mungkin tidak akan lama lagi umurnya juga akan kembali masuk dalam antrian. Tapi saudara-saudara adik-adik mahasiswa adalah sebagai penerus bangsa, sebagai pemimpin masa depan, jangan kalian menjadi bangsa yang durhaka. Jadi artinya jangan kalian melupakan sejarah perjuangan bangsa kita. Oleh karena itu sekali lagi saya meminta kepada teman-teman jurnalis khususnya yang tergabung di pewaris ini untuk terus mengawal proses perjalanan pengelolaan negara ini menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terkait dengan program, saya insya Allah sudah mencanangkan beberapa program di pewaris ini. Ada 9 program yang kita canangkan.
Tapi 3 di antara yang paling kita kedepankan yaitu tentang edukasi, advokasi, dan pengembangan ekonomi. Jadi teman-teman, di Pewaris ini selain tadi disampaikan oleh Ketua Umum bahwa sebagai perekat, sebagai bonder, sebagai wadah pemersatu mempererat silaturahmi, kita ingin Pewaris ini juga memberi nilai lebih kepada anggotanya, kepada pengurusnya, dan kawan-kawan jurnalis pada umumnya, terutama tentang advokasi dan pembelaan hukum dan HAM terhadap upaya-upaya oknum-oknum pihak-pihak lain yang menggerogoti tugas-tugas mulia dari jurnalis seperti intimidasi, kemudian kriminalisasi dan sebagainya. Kita insya Allah akan bekerja sama dengan beberapa pengacara yang tadi disebut, salah satunya Bang siapa? Simanjuntak. Kamarudin. Ya Pak Kamarudin Simanjuntak. Kita juga dengan Bang Egy Sujana, Bang Dr. Alamsa, serta saudara-saudara kita, senior-senior kita yang punya kepakaran tentang hukum, baik hukum pidana maupun perdata, untuk membackup kita apabila ada kasus-kasus seperti itu. Nah, Pewaris kita sudah buktikan ya Bang Luki, di tahun yang lalu itu di saat teman-teman kita dari Pewarna, namanya Persatuan Wartawan Nasrani. Saya lupa namanya, itu yang sininya sampai bocor darahnya ya. Waktu itu kita mau sempat advokasi juga, tapi alhamdulillah teman-teman Pewarna sudah menangani. Dan kita kecam waktu itu, kita minta Kapolri untuk segera menangkap pelakunya, karena ini merupakan sebuah intimidasi yang tidak baik terhadap kaum jurnalis. Oleh karena itu kita harus tetap semangat membangun tatanan organisasi ini menjadi organisasi percontohan. Dan ini menurut saya adalah salah satu yang sangat menarik ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Luki bahwa Pewarna sudah ada, kenapa Pewaris baru ada? Saya belum tahu di dunia jurnalis itu sudah ada problem, tapi yang saya tahu Pewaris hari ini baru. Persatuan Wartawan Islam baru ini yang pertama. Takbir. Nah, kemudian masih terkait dengan rencana program kita di samping sebagai memberi edukasi, memberi bantuan pendidikan kepada keluarga jurnalis dan advokasi terhadap, mudah-mudahan sih tidak terjadi biar sektor ini tidak berfungsi, artinya tidak ada yang perlu diadvokasi. Kemudian di dalam pengembangan ekonomi, saya sudah buat draft Pewaris untuk bekerja sama dengan PT Jali Putra Cipta Mulia Indonesia Jacindo Property dalam rangka penyediaan papan murah. Insya Allah ini bisa kita kembangkan di daerah-daerah yang tanahnya masih murah, sehingga biaya pembangunan rumahnya masih murah. Karena pemerintah tidak memberikan papan bagi para rekan-rekan kita jurnalis. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Hari, bahwa kita juga jangan sampai jadi wartawan recehan. Jangan sampai gara-gara 86 atau 89, 87 sampai 900 kemudian kita terima 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta. Dan sering juga saya memperhatikan ada setiap event, setiap acara-acara apa gitu, ada yang namanya antri. Sebenarnya kemarin tanggal Agustus di Pulau Dua ada antrian. Saya selaku orang yang diminta untuk bergabung dan sekaligus menggagas ini, saya sangat sedih. Saya sangat prihatin apabila teman-teman kita, rekan-rekan media, khususnya jurnalis dan wartawan itu dalam antrian. Maka saya ingatkan, mulai hari ini tanggal berapa? 25 Agustus 2024, reporter-reporter kita, jurnalis-jurnalis kita, wartawan-wartawan kita yang ada di Pewaris untuk meminimalisir ikut dalam antrian-antrian yang menurut saya ini menghinakan. Seharusnya apakah itu penyelenggara pemerintah maupun swasta, dia harus menghargai rekan-rekan jurnalis. Saya termasuk orang yang sangat menghargai itu. Kenapa? 2019 saya ditangkap, 187 kurang lebih media yang ada di Tangerang, hanya satu yang memberitakan tentang kisah keluh kita. Itu pun sudah pada putusan pengadilan 2 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu, pulang dari penjara
saya langsung buat perusahaan media yang saya beri nama Jacindo News. Itu perusahaannya PT Jadi Putra Cipta Media Indonesia, Jacindo. Anak dari Jacindo Group, perusahaan properti yang bangkrut, tapi insya Allah nanti akan bangkit kembali bersama-sama teman-teman pewaris untuk memberikan rumah murah. Dulu pernah di sejarah sedikit ya saya ungkap kenapa saya bangkrut. Waktu itu 2019-2018 kita sedang bela Pak Prabowo. Saya dari 2009 bela Prabowo sampai 2024. Saya sudah dapat izin prinsip kerjasama dengan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, Bantul. Jadi Jacindo Property sudah dapat izin prinsip 300 unit dan ada arsipnya itu di Koperasi AAU. Waktu itu Pak Hadi Cahyanto masih sebagai Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara sebelum beliau menjadi Menko Polhukam. Nah, saya ingin mewariskan beberapa perusahaan ini kepada pewaris, karena saya percaya bahwa tidak lama lagi saya akan mati. Maka saya bangga dengan Bang Uki yang mudah-mudahan juga ada kawan kita dari Majalengka, ada Bang Dilman Firmansyah, serta rekan-rekan yang lain, ada Bang Hasan dari Papua, Adinda kita dari Makassar. Bagaimana kita membangun tatanan ekonomi di dunia jurnalis. Banyak yang kita bisa kerjasamakan kepada pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga. Maka pewaris harus memperkuat divisi atau bidang atau departemen hubungan antar lembaga, baik secara nasional maupun internasional. Untuk ketahanan ekonomi ini kita juga harus membangun kerjasama kepada pemerintah, terutama dengan program makan bergizi dari program Pak Prabowo. Saya dengar isu-isu banyak di media-media online, media sosial yang mencibir bahwa nanti orang jadi obesitas, gemuk dan tidak pintar. Jadi lebih baik adanya sekolah gratis daripada makan gratis. Nah, makan gratis ini saya pernah baca dulu tahun 92 bahwa ahli nutrisi dari Oxford mengatakan bahwa gizi yang baik akan melahirkan generasi yang cerdas, dan generasi yang cerdas akan melahirkan sebuah negara yang maju. Jadi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas, maka gizi itu sangat penting. Terutama dari ibu-ibu hamil sudah dipersiapkan, dari balita dipersiapkan. Begitu masuk usia sekolah, pewaris saya minta untuk mengawal terus program-program yang akan dicanangkan oleh Pak Prabowo Subianto, termasuk sekolah gratis. Saya pernah bersurat kepada Presiden Gus Dur. Waktu itu tahun 2000-an, anggaran pendidikan pasca Soeharto baru 3%. Di Gus Dur naik 5%, kemudian 10%, dan sekarang sudah 20%. Maka sebaiknya memang anggaran terbesar di dalam membangun sebuah negara itu 3. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, dan yang 3 pertahanan. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan kalau kita sakit? Atau bagaimana mungkin kita bisa bertahan kita sehat tapi kita bodoh? Ya kayak sekarang kita dibodoh-bodohi terus. Tapi 3 sektor itu kalau dia diperhatikan dengan baik, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju dan negara yang kuat. Takbir. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita kawal terus Prabowo Subianto dalam program-programnya. Jangan sampai ada sedetik pun, jangan ada 1 mili pun ruang yang terbuka untuk korupsi 1 rupiah pun. Kita tidak segan-segan memanggil anggota kita yang tergabung di dalam pewaris apabila dia melecehkan profesinya sebagai jurnalis, jika membiarkan hal itu terjadi. Dan ini saya berkeyakinan bahwa Presiden Republik Indonesia kita Prabowo Subianto ke depan pasti setuju, karena dia merupakan satu-satunya calon presiden di 2024 pada saat debat terakhir
yang mengungkap tentang pemberantasan korupsi. Betul? Di antara 3 pasangan capres hanya Prabowo Subianto